Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ada yang tahu apa itu ikhlas yang sebenarnya? Ikhlas merupakan salah satu sunnah Nabi. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus mengikutinya. Bisa dimisalkan dengan kita bekerja tanpa meminta upah. Karena ciri-ciri orang yang ikhlas beramal yaitu mereka seolah-olah tidak pernah melakukan amalan tersebut, padahal melakukannya. Menurut Imam Ghazali, hakikat dari ikhlas adalah kemurnian niat dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Misalnya sholat ya sholat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja. Begitupun ibadah. Ibadah ya ibadah saja tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-29 yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan. Dikisahkan juga pada salah satu sahabat Nabi yang turut serta dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu Amru bin Taghlib, yang namanya tercatat dalam deretan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Amru bin Taghlib memiliki keikhlasan atas amal yang diperbuatnya, karena di dalam hati Amru bin Taghlib diberi rasa kecukupan. Dan Amru bin Taghlib hanya berharap balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit hikmah tentang Amru bin Taghlib. Dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7535 dalam Fathul Bari. Dalam hadis itu menjelaskan bahwa Rasulullah sedang membagi-bagikan harta rampasan perang kepada sahabat-sahabat Nabi. Namun, tak semua sahabat mendapatkan bagian-bagian tersebut, termasuk Amru bin Taghlib. Banyak sahabat Nabi yang tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan perang tersebut. Banyak yang menggerutu, bahkan mencela Rasulullah karena tidak membagikan harta rampasan tersebut secara adil. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan mengapa ada sahabat Nabi yang mendapatkan bagian dan ada yang tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan tersebut. Sahabat Nabi yang mendapatkan bagian tersebut karena mereka masih memiliki rasa ketakutan terhadap dunia, sedangkan yang tidak mendapatkan bagian tersebut mereka lebih dicintai dan lebih disenangi. Mengapa demikian? Karena mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kecukupan dan kebaikan. Dan salah satu orang tersebut adalah Amru bin Taghlib. Amru bin Taghlib yang mendengarnya pun mengatakan bahwa ucapan dari Rasulullah SAW lebih dicintainya, dan Amru bin Taghlib tidak ingin menukarnya dengan unta-unta merah, karena bagi Amru bin Taghlib ucapan dari Rasulullah SAW sangat berharga dan sangat dicintai. Dan Amru bin Taghlib pun tidak ingin menukarnya dengan barang-barang yang mahal seperti unta-unta merah. Akhirnya keutamaan dari kisah Amru bin Taghlib ini mengajarkan kepada umat muslim seperti kita ini ya, mengajarkan bahwa kita ini harus memiliki rasa ikhlas, memiliki keikhlasan yang tinggi, memiliki ridho terhadap apapun rezeki yang diberikan oleh Allah, mungkin ya pastinya oleh Allah, dan kita harus menerima apapun tanpa meminta, tanpa memaksa seseorang untuk memberi kita, karena bukan hak kita. Harta, kekayaan, dan kenikmatan dunia bukan merupakan tolak ukur kemuliaannya seseorang di dunia ini.
karena dunia ini hanyalah fana. Ingat pesan dari Imam Al-Ghazali bahwa sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika kita sudah mencari-cari alasan, maka prinsip itu akan hilang. Sekian dakwah dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.